satu tentang spiritualitas itu adalah prinsip. Ini beda, bukan kerajaan dunia ini ya. Jadi kita mulai belajar di situ ya. Dan ini tidak populer ya. Tapi ini nyata, kerajaan Allah ini nyata daripada dunia ini. Ya, dunia ini yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan Allah. Ya, nah ini bagaimana belajar seperti ini? Nah, marilah ayo kita mulai di sini. Ya, pertama dahulukan kerajaan spiritual Allah. Jadi utamakan kerajaan spiritualitas Allah. Gimana caranya? Di mana kerajaan spiritual Allah itu berlaku prinsip pikiran dan hukum spiritual. Bukan pikiran jiwa, bukan pikiran ilusi pancandra, dan bukan hukum manusia, bukan hukum agama. Ya, tapi hukum spiritual beda. Ya, kalau agama itu semua baik ya, agama itu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, dilarang ini, dilarang itu. Itu gampang untuk ngerti. Tapi kan susah untuk menjalaninya, nggak pernah sempurna. Hukum spiritual ini beda. Ya, dan semua kita melanggarnya karena ketidaktahuan. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, maka semuanya kebutuhan duniawi kita akan ditambahkan oleh Allah dengan sendirinya tanpa efek samping. Itu tanpa usaha kita. Usaha kita itu ya kita nggak stres ya, kita nggak repot ya, pasti ada yang kita kerjakan ya. Dan kerajaan Allah itu supra akal, tapi bukan tidak masuk akal ya. Nah ini beda. Supra akal itu akal kita tidak mampu, yang kita banyak percaya kan yang tidak masuk akal ya. Jadi yang paranormal ya, terus yang apa tahayul ya, ini tidak masuk akal. Ini nggak usah pakai pikiran roh, pakai pikiran jiwa, ya akal kita saja harusnya kita sudah tidak perlu percaya. Nah, tentu saja ya masih diperlukan pikiran jiwa yang terbuka, makanya di dalam acara ini ya kita butuhkan ya apa namanya manusia-manusia yang berpikiran terbuka ya. Syukur-syukur cerdas gitu ya, gitu. Ya, tapi tunduk kepada pikiran spiritualnya. Ya, kalau nggak ngerti, ya kita belajar dulu lah. Paling tidak mau mendengarkan dulu ya tentang spiritualitas ini. Kalau tidak mau, ya susah gitu ya. Dan ini biasanya tidak populer, ya. Jadi saya mengerti, ya karena nggak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Sehingga apa yang terjadi, mayoritas manusia melanggarnya. Karena tidak tahu, karena tidak ngerti, pasti melanggar. Nah ini yang masalah. Ya, makanya kenapa doa kita semua tidak banyak yang tidak terkabul. Allah itu ingin sekali mengabulkan. Ya. Dan tujuan untuk mendahulukan kerajaan spiritual Allah ini adalah meluaskan kerajaan Allah di bumi Firdaus dulu. Dan di bumi ini. Tapi karena Adam salah waktu itu, ya sudah, nanti bumi ini kiamat saja. Ya, dan jagat raya ini akan diganti dengan dunia yang baru, yang seperti Firdaus pada awalnya dulu. Ya, makanya kita harus siap-siap dari sekarang. Ya, oke. Nah, spiritualitas itu tidak populer dan tidak penting. Ya, makanya sebenarnya saya nggak berniat menulis kalau enggak itu Allah memberikan tahun 2018 itu ya. Jadi amanah saya untuk menulis. Makanya tahun 2018 baru mulai menulis, tahun 2022 baru terbit, menuliskan saja itu. Ya, kalau itu nggak pensiun, saya mungkin nggak selesai itu ya. Dari saya pensiun untuk membenahi saja itu perlu setengah tahun penuh itu ya. Dan saya fokus pagi siang malam itu baru bisa selesai. Dan pada saat saya berikan kepada Gramedia, yang pertama dulu ke Gramedia itu gampang banget gitu loh.
sampai jajaran GM-nya, sampai di sales-nya semua. Waduh, ini buku bagus. Kalau ini mereka, waduh Pak Budi, ini kalau ini saya terbitkan nanti saya nggak dapat untung, cuma ngurusi komplain saja. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya saya jelaskan, akhirnya dia bentuk satu tim kecil gitu untuk menangani buku saya ini. Akhirnya terbit, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, dan spiritualitas itu tidak kasat pikiran jiwa, ya. Jadi yang nggak bisa dirasa. Padahal kita kalau di dalam agamawi kita, ya, kalau berdoa, kalau sudah nangis, ya sudah zikir, sudah tahajud terus itu semua di tingkat perasaan. Ya. Justru di tingkat spiritual ini kita nggak bisa rasakan. Hanya saja kita percaya. Ini kan susah. Ya, dan juga harus top down. Top down itu harus dimulai dari pikiran spiritual yang biasanya kebanyakan mayoritas itu pasif dan susah itu. Yang tidak betul-betul mencari ya sangat sulit. Dan firman Tuhan itu berkata, kitab suci berkata bahwa tanpa ilmu pengetahuan spiritual manusia akan binasa. Maksudnya kehidupan di dunia ini ya sulit dan nanti di kekekalan nanti ya. Oke. Dan saya belajar spiritualitas dari yang terbaik ya. Baik itu di negeri ini juga di mancanegara. Ya. Ini kalau saya umpamakan dengan saya insinyur insinyur listrik itu ya, itu mendahulukan, mementingkan IQ kita lebih daripada keterampilan tubuh kita. Sehingga kita harus paham listrik, yang tidak kecelakaan, tidak kesetrum, kan kita selamat. Ini kan keselamatan yang penting. Insinyur spiritual ya, yang itu saya tekuni, bukan tukang spiritual, itu mengutamakan kecerdasan SQ atau pikiran spiritual lebih daripada pikiran jiwa kita dan pikiran panca indera kita. Sehingga kita bisa, kalau ini paham listrik, di sini kita bisa kenal Allah. Sehingga kita tidak tersesat. Ya, ini kalau sudah tersesat, repot nanti kita. Saya belajar dari pengajar yang berpengalaman mempraktekkan firman Tuhan, kitab suci, nyata di dalam dunia ini selama 48 tahun. Jadi kalau saya 20 tahun ya masih mending lah. Makanya Bapak Ibu kalau bisa belajar ya, mengambil kunci-kunci yang spiritual dari pengalaman saya seperti dicangkokkan ya, itu akan lebih cepat lagi. Ya, dan pengajarannya menjangkau 3,2 miliar penduduk dunia di situ. Yang pertama kali itu ditentang. Seluruh dunia menentang dia. Karena memang yang populer seperti itu. Tentang pengenalan Allah. Ya, itu banyak yang salah. Ya, kalau memenuhi agamanya banyak yang bisa, tapi begitu kenal Allah, ya karena itu pikiran spiritual, karena itu hukum spiritual, banyak salah. Lah ini dia membenarkan karena sesuai dengan kitab suci. Ya, kadang pemahaman kita, penerjemahan kita itu dimanusiawikan, sehingga gizi rohaninya tidak terserap di situ. Nah, dia orang yang tadi itu Pak Jiran tadi sebutkan IQ-nya setingkat Einstein, tapi bisa tunduk kepada pikiran spiritualnya. Ini susah. Biasanya makin pandai nggak gubris rohnya. Ya, makanya kitab suci menyebutkan orang pandai dan orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Karena mereka bisa mengatasi hidup dunia ini dengan kepandaiannya dan kekayaannya. Nah, ini orang ini seperti itu. IQ-nya sangat cerdas. Mungkin setingkat Einstein lah itu. Ya, tapi tunduk kepada pikiran rohnya, kepada firman Allah, kepada kitab suci yang betul. Gitu. Ini. Nah, ini saya belajar di sini. Saya baru menemukan ini. Ya.
banyak saya belajar ya, tapi ini baru saya yang bisa menemukan ini. Nah, saya dulu punya rekan bisnis ya. Ini saya singkatin namanya PW ya, Peter Ware namanya. Itu berkebangsaan US ya. Jadi dia ini seperti saya lah gitu, meniti karir di perusahaan di Amerika gitu dan berhasil ya. Dia orang yang sangat cerdas, sangat santun kepribadiannya, santun banget ya. Dan sangat saleh, religiusnya saleh sekali dia itu. Ya, dan berhasil membawa perusahaan yang lokal itu di Amerika ya di Carrollton, Georgia sana mendunia. Ya. Ini menciptakan sistem pabrik industri pembikinan tembaga murni itu yang kita beli di situ. Ya, yang mengungguli sistem yang datang dari luar ya seperti yang dari Jepang, yang dari Jerman, yang dari Finland dan dari Italia. Ya. Nah, ini si Peter ini ya, saya akrab dengan dia ya. Tetapi IQ-nya yang mungkin nggak setinggi ini ya, Einstein ya, itu tidak bisa tunduk dengan SQ-nya. Nah ini yang masalah, yang saya pelajari dari dia. Ya, pada saat dia di jajaran direksi di situ sudah. Sekali saja kecewa, dia bunuh diri. Ya, kalau di Amerika itu bawa pistol itu legal kan ya. Nah itu ya teman-teman bisnis sedunia itu termasuk saya ya goncang juga. Orang yang sebegitu cerdas, sebegitu apa ya pribadinya begitu santunnya ya. Itu kalau ke sini itu ke Jakarta sini ini nanti apa ya? Saya pinjemin mobil saya aja dengan sopirnya gitu. Itu terima kasihnya tuh dari awal sampai akhir itu udah nggak bisa dihitung. Terima kasihnya doang ke saya itu. Santunnya seperti itu. Dan religiusnya sangat salah sekali. Ya, salah sekali. Tapi nggak bisa tunduk dengan rohnya, karena rohnya nggak bisa dirasa. Mari kita belajar di sini. Ya. Karena roh ini pengampun. Nanti kita belajar roh, itu mengampuni. Ya, mengampuni orang lain, bukan yang nomor satu, mengampuni diri sendiri kita. Nah ini kita semua banyak yang nggak bisa. Kalau kita bisa mengampuni diri sendiri kita, jiwa kita, baru kita bisa mengampuni orang lain. Nah ini nggak bisa. Artinya IQ-nya mendominasi, perasaannya mendominasi, kehendaknya mendominasi lebih daripada rohnya. Nah, seperti itu. Saya belajar banyak dari dia ini. Ini kaget sekali saya juga. Semua kaget loh. Jadi, tapi ini kita belajar. Oke. Spiritualitas ini ya yang kita sebut ilmu pengetahuan spiritual ya untuk memahaminya ya. Yang ada ilmu pengetahuan ilmiah yang kita sebut head knowledge. Ya. Kalau ilmu pengetahuan spiritual itu disebutnya revelation knowledge, pewahyuan. Ya, pewahyuan dari kitab suci dari Allah. Makanya agama samawi kita itu disebut agama wahyu. Ya, dari Adam dulu semua sampai ke Islam ini semua revelation itu, agama wahyu itu. Ya. Ini beda ilmu pengetahuan ilmiah atau head knowledge dengan ilmu pengetahuan spiritual atau revelation knowledge ya. Nah, ilmu pengetahuan ilmiah ini dipahami oleh pikiran jiwa yang bersumber kepada alam dan manusia. Ya, alam ini adalah ilmu pengetahuan fisika, kalau manusia ya ilmu pengetahuan tubuh, ya itu namanya fisiologi, ilmu pengetahuan jiwa, ya fisiologi, psikolog, psikiater dan sebagainya. Kalau pikiran roh ini bersumber kepada kitab suci dan Allah dan kitab sucinya, ini pikiran roh. Nah ini beda mekanismenya. Ya kok pikiran jiwa, akal kita, ya perasaan itu kalau kita baca sesuatu ngerti dulu,
Ya. Kalau dia nggak ngerti, ya sudah dia berhenti. Ngerti dulu baru saya mau lakukan. Itu logika. Ya, begitu dilakukan kan terbukti itu. Ya bisa terbukti, bisa tidak. Tapi kalau terbukti baru dia percaya. Jadi percaya itu di belakang. Ya, kebalik ya Pak Ibu ya. Jadi, nah kalau ini, kalau pikiran roh, ya itu bersumber kitab suci dan Tuhan. Ya, kita punya Quran, punya Injil, Taurat, ya, Zabur di sana yang kita harus percaya. Itu percaya dulu. Ngerti nggak ngerti, percaya dulu. Itulah yang disebut iman. Nanti kita belajar, iman itu enggak sekedar iman-iman yang kita pelajari. Enggak, iman itu percaya yang tidak terlihat. Percaya yang belum terjadi. Itulah iman. Kalau sudah terjadi ya bukan iman lagi. Ya percaya dulu, ngerti enggak ngerti, baru dihidupi. Ya, dilakukan dan dihidupi. Gitu. Tidak hanya dilakukan, ya dihidupi setiap hari, baru terbukti secara supranatural. Ya, secara ajaib di dalam tanda kutip. Nah, baru ngertinya di belakang. Kebalik ini percayanya di belakang, ini percayanya di depan. Iman dulu. Makanya disebut orang beriman. Ini iman yang sejati itu di sini. Bukan percaya akidah agamawi. Bukan. Itu adalah iman kita. Kalau ini iman yang berasal dari Allah. Nanti kita belajar di situ. Ya, makanya pikiran jiwa ini penting, pikiran sadar kita ini penting. Makanya harus jangan sebagai filter yang menyaring gizi spiritualnya, tapi sebagai lambung kita, seperti lambung kita yang mencerna, menyerap justru gizi, vitamin, dan mineral spiritualnya. Ini penting belajar seperti itu. Ya, nanti how to-nya kita belajar di bab-bab selanjutnya. Memang ilmu pengetahuan spiritual ini yang supra akal ini, susah dimengerti oleh pikiran jiwa kita, tapi harus dibuka dialog yang kritis. Makanya saya harus men-sharingkan ini yang tidak populer, Bapak Ibu semua. Dan harus dibuka justru. Ya, dialog yang kritis ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul kritis ya, itu boleh, tapi dengan niat yang baik. Itu aja. Ya, karena pikiran spiritual yang supranatural ini nggak mungkin terpatahkan oleh pikiran kita setingkat instan pun nggak bisa, nggak akan itu. Makanya harus dibuka. Makanya saya membuka acara ini untuk siapapun bertanya. Makanya tadi saya bilang kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya saya meditate dulu. Ya, kitab sucinya, ayatnya saya tanyakan kepada Allah lewat Rohul Kudus. Nanti kalau dijawab, ya saya baru bisa jawab. Tidak direka-reka oleh pikiran jiwa saya, bukan itu. Ya, niat baik ini artinya bahwa betul-betul mencari Allah, ingin kenal Allah, untuk tunduk kepadanya, bukan untuk menentangnya, bukan untuk menyanggahnya, untuk bukan menyangkalnya, ya itu. Nah, ini saya juga berpikir dulu waktu nabi-nabi dulu itu kok banyak mujizat yang terjadi pada nabi. Nah sekarang buru-buru gitu ya, percaya aja susah kita. Padahal kalau kita ya objektif ya Bapak Ibu ya, pikiran rata-rata manusia di zaman sekarang ini kan lebih maju daripada dulu. Iya kan? Tapi kenapa mereka bisa menerima mujizat sekarang kita enggak? Nah ini kita, ya. Jadi pikiran yang maju ini tidak jaminan, ya, tapi pikiran yang fokus kepada Allah, kepada spiritualitas yang tidak kelihatan itu. Dulu lebih mudah, ya, karena tidak disebutkan oleh duniawi dengan internet, dengan HP, apalagi sekarang susah. Ya. Jadi bukan maju-majuan, bukan pinter-pinteran. Ya, ini kalau kepintaran malah masalah di situ nanti ya seperti tadi saya ceritakan di situ. Tapi fokus apa tidak gitu. Dan sekarang makin susah. Ya memang itu. Gitu.
si jahat itu apa ya, mendrive manusia, mengendalikan manusia seperti itu.